Di tengah padatnya kota Surabaya, terdapat sebuah rumah sederhana yang menyimpan jejak besar perjalanan bangsa Indonesia. Museum Hos Cokroaminoto menjadi salah satu aksi lahirnya pemikiran-pemikiran besar tentang nasionalisme, demokrasi, dan perjuangan kemerdekaan. Rumah ini dahulunya merupakan kediaman Haji Umar Said Cokroaminoto, tokoh serekat Islam yang dikenal sebagai guru bangsa. Di rumah inilah banyak tokoh muda ditempa dengan semangat perjuangan dan pendidikan politik. Salah satu tokoh yang pernah tinggal dan belajar langsung di tempat ini adalah Ir Soekarno waktu muda, yang kelak menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dari ruang-ruang sederhana rumah ini, lahir diskusi, gagasan, dan cita-cita tentang Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oke, halo semuanya. Nama saya Cornelius Haris. Saya edukator di Museum Hos Cokroaminoto. Jadi semangat beliau dalam membantu masyarakat kecil saat itu sangat menginspirasi. Jadi itu bisa kita teladani di hari sekarang. Bagaimana Pak Cokro bisa membantu banyak organisasi kecil, komunitas-komunitas kecil, termasuk masyarakat kecil, seperti itu. Ya, jadi masyarakat mengenang jasa Pak Cokro dengan datang ke Museum Hos Cokroaminoto di sini, di rumahnya beliau, kemudian mengenang perjuangannya, pergerakannya, dan melakukannya. Ya, jadi karena Pak Cokro pernah tinggal di rumah ini, dan di rumah ini banyak sekali sejarah-sejarah yang penting, termasuk banyak tokoh-tokoh yang pernah datang di sini. Jadi untuk melestarikan rumah ini agar bisa terus ke generasi-generasi yang akan datang, jadi dijadikanlah museum. Ya, jadi di dalam museum ini lebih banyak ke narasi karena peninggalan asli dari Pak Cokro itu sudah tidak ada di dalam rumah ini. Jadi satu-satunya pun peninggalan beliau itu pun dari anaknya yang bernama Anwar Cokroaminoto. Itu buku yang di dalam etalase di ruangan sebelah kanan. Itu satu-satunya benda asli milik keluarga Pak Cokroaminoto. Kalau untuk perabotan dan yang lain-lain itu untuk media visualisasi saja kepada pengunjung, seperti itu. Ya, jadi karena rumah ini sangat bersejarah tadi, akhirnya di tahun 2006 ketika itu Ibu Wali Kota, Ibu Tri Risma itu menata ulang rumah ini. Maksudnya ditata narasi, ditata sedemikian rupa itu guna kepentingan museum. Baru museumnya itu diresmikan tahun 2017 oleh Ibu Risma sendiri, seperti itu. Ya, jadi Pak Cokro adalah pemimpin organisasi besar sehingga memiliki banyak pengikut, termasuk tokoh-tokoh komunis, tokoh-tokoh nasionalis dan agamis, sehingga beliau tinggal di sini sebagai muridnya Pak Cokro.
Ya, rumah ini sangat berpengaruh besar dalam pendidikan sejarah Indonesia karena semua pemikir asalnya pernah belajar dari Pak H.O.S. Cokroaminoto. Jadi perannya sangat besar bagi bangsa kita karena arah bangsa kita itu semua berasal dari Pak Cokro. Ya, karena kawasan Penili ini juga termasuk kampung heritage, kampung lama, salah satu kampung tertua di Surabaya, dan banyak tokoh-tokoh juga yang pernah tinggal di kampung ini, jadi sangat berpengaruh. Ya, di sini Pak Cokro tinggal bersama keluarganya dan murid-muridnya. Jadi suasana di dalam rumah ini sangat ramai, sangat hangat karena kedekatan beliau dengan murid-muridnya, dan keluarga beliau juga sangat membantu dalam kehidupan murid-muridnya sehari-hari, jadi sangat bahu-membahu seperti itu. Karena murid-muridnya Pak H.O.S. Cokroaminoto, Pak H.O.S. tadi, Cokroaminoto memiliki berbagai latar belakang ideologi yang berbeda. Jadi semua pemikir dari tokoh-tokoh kemerdekaan itu pernah belajar dari Pak Cokro tadi. Ya, jadi pengunjung saat datang ke museum ini sangat bisa merasakan suasana sejarah karena kita tata dengan sangat autentik, sangat sesuai dengan Pak Cokro dulu tinggal, sehingga pengunjung bisa merasakan bagaimana Pak Cokro dulunya di rumah ini, sehingga pengunjung bisa merasakan itu tadi. Bersejarah Kampung Penele berdiri sebuah masjid tua yang menjadi saksi perkembangan Islam dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu Masjid Jami Penele. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan agama, dakwah, dan aktivitas masyarakat sejak masa lampau. Bangunan masjid yang tetap mempertahankan arsitektur khas tempo dulu ini menyimpan banyak kisah perjuangan para ulama dan tokoh bangsa. Suasana tenang dan nilai sejarah yang kuat menjadikannya Masjid Jami Penele sebagai salah satu warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Konon kawasan Penele memiliki hubungan erat dengan perjalanan hidup Presiden pertama Republik Indonesia I.R. Soekarno. Perkenalkan, saya Ferdiansyah. Saya selaku kebersihan masjid di Masjid Penele, Jami Penele, Surabaya. Ini kurang lebih berdirinya Masjid Penele ini 1421 Masehi. Karena ini kan masjid ini tergolong cagar budaya ya, yang dilestarikan, yang harus dilestarikan, tergolong museum juga. Ini kan peninggalan apa? Maksudnya ya tergolong pensiaran apa? Masjid ini dulunya tempat termasuk pensiaran agama Islam di sini. Masih ada. Ya, khususnya kalau dilihat dari atas itu, atap itu, bangunan ini seperti agak unik sih. Iya benar, memang agak unik. Seperti bangunan kapal terbalik kalau dilihat dari atas ya gitu ya. Itu yang membuat yang membuat unik lah. Tokoh Indonesia banyak ya. Di sini kan ya tokoh-tokoh perjuangan Indonesia di kawasan Masjid Penele ini dulu sejarahnya ada Bung Karno, kelahiran Bung Karno ada di Surabaya. Daerah sini, daerah Penele juga. Kaitannya dengan masjid ini ya, berkaitan dengan masjid ini ya, yaitu tadi kalau Masjid Penele ini untuk pensiaran agama Islam di zamannya warga.
musyawarah lah. Kalau saya rasa ini dulunya sebagai musyawarah. Inisialnya kan gini Mas ya, saya dengar-dengar dari info-info orang setempat. Orang setempat ini, orang sepuh sini. Ini kan apa namanya? Bangunan ini kan udah beberapa kali renovasi ya. Beberapa kali di ini apa ya namanya? Kalau di pembaharuan gitulah. Beberapa kali pembaharuan masjid ini. Jadi ya itu dengar-dengar itu dulunya ini ya sebagai tempat musyawarah gitu untuk ya siaran lah. Tapi ya khususnya untuk ya ibadah. Dengan saling gotong royong untuk memakmurkan masjid itu antusiasnya sangat besar masyarakat sini. Pengajian rutin ada tiap hari, ada pengajian rutin, terus Jumat berkah ada. Ya itu aja gitu. Cuman waktunya ini apa? Ada tibaan tiap hari apa itu? Tiap hari Minggu ada acara tibaan gitu. Yasinan juga ada. Ya ini kan tergolong sejarah ya, sejarah. Ya dikatakan sejarah ya sejarah kan ini kan sejarah ini berkaitan dengan sejarah peninggalan zaman dahulu gitu kan. Ya gitu untuk anak-anak muda itu harus tahu, bukan harus tahu ya. Ya ada sedikit banyak tahu lah tentang sejarah-sejarah museum-museum Indonesia yang ada di Indonesia gitu. Sebagai dua aksi bisu perjalanan bangsa, Masjid Jami Peneleh dan Museum Hos Cokroaminoto menyimpan jejak sejarah yang begitu berharga. Keduanya bukan hanya menjadi simbol warisan budaya dan religi, tetapi juga tempat lahirnya semangat perjuangan, persatuan, serta pemikiran besar yang menginspirasi bangsa Indonesia. Hingga kini, keberadaan Masjid Jami Peneleh dan Museum Hos Cokroaminoto terus dijaga dan dilestarikan sebagai pengingat bahwa di kawasan sederhana ini tumbuh nilai-nilai keislaman, pendidikan, dan nasionalisme yang membentuk peradaban bangsa. Melalui pelestarian kedua tempat bersejarah ini, generasi muda diharapkan mampu mengenang, memahami, dan meneruskan semangat perjuangan para pendahulu demi masa depan Indonesia yang